Puluhan warga Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa dan teatrikal di depan kantor Bupati Bogor, Jawa Barat pada Kamis 19 Juni 2025. Pesan yang dibawa dalam teatrikal ini berisi keresahan dan kesedihan masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan. Lalu lalang kendaraan besar, truk pengangkut hasil tambang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Amar, jurnalis Tribun News Bogor. Rekan Amar, silakan informasi selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi puluhan massa aksi unjuk rasa menggeruduk kantor Bupati Bogor menuntut realisasi jalur tambang di Kabupaten Bogor. Dan mereka tiba di depan komplek pemerintah daerah Kabupaten Bogor sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Kamis kemarin tanggal 19 Juni 2025. Nah, masa aksi yang terdiri dari unsur masyarakat dan mahasiswa ini melakukan long march dari kawasan Rumpin hingga ke Cibinong. Jarak yang ditempuh dengan berjalan kaki tersebut sejauh kurang lebih 26 km melewati wilayah Kecamatan Rumpin, kemudian Kecamatan Ciseeng, lalu Jalan Bomang, Kecamatan Bojonggede hingga tiba di komplek pemerintah daerah Kabupaten Bogor atau di depan kantor Bupati Bogor. Mereka menempuh waktu lebih dari 6 jam dengan berjalan kaki. Setibanya di titik aksi, pengunjuk rasa melakukan orasi menuntut pemerintah daerah untuk segera memberikan solusi konkret atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh warga. Puluhan peserta aksi juga membawa spanduk kritikan sekaligus protes terhadap wacana pembangunan jalur khusus tambang. Nah, sementara itu sejumlah aparat keamanan gabungan telah bersiaga di balik pagar yang menjadi pembatas antar keduanya. Nah, masa aksi unjuk rasa yang terdiri dari unsur masyarakat dan mahasiswa ini mengenakan pakaian berwarna hitam. Nah, peserta aksi juga membawa payung berwarna hitam dan melakukan tabur bunga yang dibalut dalam teatrikal. Nah, pesan yang dibawa dalam teatrikal tersebut berisi keresahan dan kesedihan masyarakat yang tinggal di wilayah tambang seperti di Parung Panjang, Rumpin, Gunung Sindur, hingga Cigudeg. Nah, lalu lalang kendaraan truk besar pengangkut hasil tambang ini menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Salah satunya adalah banyaknya nyawa yang melayang akibat kecelakaan hingga kerusakan jalan dan polusi udara yang ditimbulkan oleh aktivitas truk tambang. Nah, koordinator aksi Abdul Aziz mengatakan teatrikal ini sebagai simbol kedukaan atas banyaknya nyawa yang melayang. Menurutnya sudah terlalu banyak nyawa yang melayang atau meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan truk tambang sehingga harus ada solusi dari pemerintah. Nah, bahkan adiknya sendiri pun menjadi korban kecelakaan dengan truk tambang sekitar 3 bulan lalu. Di samping itu, masa aksi ini ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada kepala daerah di Kabupaten Bogor. Adapun tuntutan yang dibawa yaitu meminta pemerintah serius dalam menangani persoalan tambang. Mereka menuntut Perbup 56 yang mengatur tentang jam operasional angkutan tambang itu ditegakkan. Kemudian mereka menagih janji pemerintah yang akan membangun jalur khusus tambang sehingga kendaraan besar tidak lagi melintasi jalan yang juga dilalui oleh warga. Kemudian Mas Daksi juga menuntut pemerintah Kabupaten Bogor untuk memasang lampu penerangan jalan umum atau PJU karena di wilayah tersebut cukup gelap dan sehingga menjadi rawan kecelakaan. Selain itu mereka juga meminta agar fasilitas layanan kesehatan itu dipenuhi sehingga masyarakat tak lagi perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan penanganan medis. Nah, sementara itu perwakilan masa aksi juga telah diterima oleh Bupati Bogor, kemudian Wakil Bupati Bogor dan jajarannya. Bupati Bogor mengatakan bahwa mereka berkomitmen dan akan mengakomodir tuntutan mahasiswa tersebut. Kemudian Bupati Bogor juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mengawal progresnya. Begitu rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih rekan Amar, jurnalis Tribun News Bogor. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi ini berikut keterangan dari Abdul Aziz, koordinator aksi selengkapnya. Kita bisa cepat mengambil tindakan karena baru kemarin sudah ada korban jiwa lagi 3 orang di Rumpin khususnya yang dimana anak sekolah.
yang mengalami kecelakaan dengan truk pengangkut tambang itu. Jadi saya harap pemerintah bisa melek lah untuk melihat permasalahan yang ada di Rumpin, karena kita tahu sendiri padahal sudah diatur dalam Perbub itu sendiri, bagaimana Perbub nomor 58, nomor 56 itu mengatur tentang jam operasional tambang, bahkan di portal perbatasan itu sudah dijelaskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.